atau ada muqaddimah fiqhiyah. Muqaddimah fikih yang kita baca adalah fikih jenazah. Kami harap semuanya bisa memiliki buku ini, khususnya yang biasa di masyarakatnya membimbing ummah untuk menjalankan fardu kifayah. Ini ada, saat ini kita sudah sampai kepada kesunahan dalam sholat jenazah. Baik. Jadi kalau kita melakukan sholat jenazah kemarin caranya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang adalah kesunahan. Jadi disunnahkan dalam sholat jenazah itu adalah jamaah tidak kurang dari 3 baris dibagi seperti itu. Karena ada kabar gembira yang dihabarkan dari baginda Nabi kalau tentang keutamaannya orang yang disolati oleh 3 barisan. Maka dibagi 3 barisan. Itu tidak wajib, jangan sampai bingung memaksakan diri. Yang mudah, tentunya namanya kesunahan itu dihimbau sebisa mungkin. Kemudian imam meringankan bacaan dalam sholat. Imam meringankan bacaan dalam sholat. Jangan panjang-panjang. Doanya secukupnya saja. Doa untuk mayat secukupnya. Karena sholat jenazah, ngurusi jenazah itu semua secara umum dianjurkan dipercepat. Mulai dari memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, menghantarkan ke kubur, lebih cepat, lebih bagus. Bukan ditunda-tunda sampai besok, nginep semalam, 2 malam, bukan hal yang terbaik. Loh, karena kebiasaan di tempat kami begitu, Nabi yang nyuruh cepat-cepat, jangan, sudah selesai. Jadi sudah dipercepat, sehingga sampai sholat jenazah saja tidak disunahkan kita baca doa iftitah Allahu Akbar, nggak pakai kabiro. Kenapa? Biar cepat sholat jenazah. Ya, dipercepat. Kalau sudah disolati jenazah, sudah diberangkatkan, nggak usah nunggu fulan untuk menyolatinya. Biarpun kalau menunggu juga nggak dosa, cuman lebih baik dipercepat itu jenazah. Itu mayat dipercepat. Memang ada sebagian punya tradisi harus tunda sampai nginep besok, tidak tahu bagaimana. Apalagi jika mohon maaf, jika jenazahnya ini karena sakit lama sehingga ada bagian tubuh yang misalnya punggungnya karena jarang dibalik terluka, itu kan mengundang aroma yang tidak baik, mau ditunda-tunda lagi. Yang seger saja bakal berubah. Ini mohon. Jadi mari kita dahulukan apa yang diajarkan Nabi, gitu saja. Gak usah menunda-nunda. Nunggu anaknya mau datang. Memangnya kalau anaknya datang mau hidup lagi. Jadi dipercepat. Dipercepat. Kemudian waktu takbir biasa mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbir yang 4. Kemudian imam mengambil posisi sesuai yang sudah dijelaskan. Imam kalau mayat jenazahnya laki-laki, maka seorang imam di kepalanya. Jika perempuan adalah mengarah ke pinggulnya. Bukan, jadi seperti itu. Itu adalah kesunahan saja. Dibolak-balik juga boleh. Kita langsung mengangkat ke badannya, ke kakinya juga sah. Cuman masalah kesunahan ini harus diketahui. Dan setelah itu nggak usah ribet. Masalah letaknya kepala. Kemarin sudah dijelaskan masalah letak kepala bagaimana. Kemudian untuk yang menjadi imam di dalam sholat jenazah itu ada urutan-urutan terbaiknya. Urutan terbaik yang paling utama, paling berhak untuk menjadi imam adalah ayahnya, ke atas kakek dan seterusnya. Atau kalau tidak anaknya, sebelum orang lain, lebih dianjurkan untuk itu. Setelah itu adalah saudara dan paman kalau sudah nggak ada. Jadi kalau bisa ya, selagi ada bapaknya, kalau ada anaknya lebih dekat. Kemudian pamannya atau saudaranya abangnya, abang mayit, kemudian pamannya,
Wala ini adalah yang memerdekakannya. Misalnya ada mayit itu dulu budak, sekarang merdeka. Maka yang berhak adalah yang memerdekakannya. Jika tidak ada bapak, ibu yang muslim tadi. Kemudian setelah itu kerabat dekat. Baru setelah itu siapa saja. Itu masalah keutamaan. Kalau ternyata langsung yang menjadi imam orang yang ditunjuk oleh masyarakat, ya boleh saja. Apalagi di kampung tidak semuanya bisa jadi imam sholat jenazah, nanti salah, totonya pakai ruku, kan ngaco nanti. Ya kan, tidak pernah sholat imam sholat jenazah, ruku, sujud. Enggak. Jadi nggak ngerti atau nggak bisa, karena sholat jenazah jarang, bukan seperti sholat 5 waktu. Kemudian kesunahan yang lain membaca doa setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat itu bisa langsung assalamualaikum, tapi juga ada doa sunnah, tapi tidak wajib. Doanya bukan termasuk kewajiban, bukan rukun. Berbeda dengan Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, sholawat setelah takbir yang kedua, doa untuk mayit setelah takbir itu kan keharusan. Kalau ini doa setelah takbir yang keempat bukan sebuah keharusan, bisa langsung assalamualaikum setelah takbir yang keempat. Allahu Akbar, assalamualaikum. Akan tapi dianjurkan untuk baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari mendapatkan pahalanya dia karena kami menyolati dia, berikan kepada kami pahala. Wa la taftinna ba'dahu, ya Allah, jangan kau turunkan kepada kami fitnah setelah dia, misalnya orang putus asa karena beliau meninggal dan sebagainya, atau kalau itu adalah guru kita, ya Allah, jangan kau jadikan sepergian guru itu, jangan kau jadikan kepergian guru kami fitnah buat kami. Fitnah macam kau bimbing hilang lalu kita sesat, jangan. Minta kepada Allah, jangan kau jadikan setelah peninggalan beliau setelah kepergian beliau, ya Allah, jangan kau jadikan fitnah untuk kami. Misalnya itu tadi, gara-gara gurunya tidak ada, sudah tidak karu-karuan, berantakan, berarti setelah meninggal jadi fitnah. Tapi kalau tidak kena fitnah, aman. Guru pergi, tetap saja ikatan hati ada, sehingga merasa seperti diajar setiap saat, dibimbing setiap saat. Ini adalah Allah tahrimna ajrahu, kalau laki-laki korban ajroha, kalau banyak ajrohum. Asal domirnya saja kata gantinya. Kemudian setelah itu adalah kita sudah selesai. Baru pembahasannya nanti adalah pembahasan sholatul gaib sedikit ya. Sholatul gaib selama ini kita lakukan, sholat itu ada. Menurut jumhur ulama, sholatul gaib itu ada. Madhab kita Syafi'i khususnya, sholatul gaib adalah sholat untuk mayat yang kita tidak bisa hadir karena jauhnya tempat atau tidak memungkinkan. Tidak memungkinkannya karena baca, mungkin kita sendiri sakit, semoga sehat semuanya, sehingga tidak bisa menghadiri jenazah, tidak bisa hadir langsung, maka kita melakukan sholat gaib. Dan sholat gaib itu ada, kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak ada sholat gaib. Mazhab Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab Imam Malik mengatakan tidak ada sholat gaib. Cuman karena kita mazhab Syafi'i yang dikukuhkan sholat gaib itu ada, maka kita melakukannya. Melakukan sholat gaib. Dan cara-caranya sama seperti sholat biasa, dan syarat ketentuan-ketentuannya sama, hanya mayatnya saja tidak ada di hadapan kita. Termasuk diantaranya adalah, ingat, kalau kita ingin melakukan sholat gaib untuk satu mayat yang jauh di sana, maka harus kita pastikan bahwa mayat tersebut sudah dimandikan seperti yang dikatakan jumhur ulama. Baru setelah dimandikan baru disolati. Sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan, ya jangan sholat gaib untuk dia. Kalau belum dimandikan, jangan sholat gaib untuk dia. Adapun membaca doa untuk orang yang meninggal dunia belum dimandikan, setelah dimandikan sama, boleh-boleh saja, karena bukan sebuah kewajiban. Termasuk membacakan doa-doa, tahlil dan sebagainya. Ada yang mengatakan, ya namanya orang awam, belum disolati, belum dimandikan, jangan ditahlilin ya. Siapa yang larang? Baca doa sebelum dimandikan juga boleh. Barangkali orang yang baiknya cepat pergi, mandikannya baru besok, malam-malam nggak sempat mandikan karena orang pada kedinginan. Tapi kita bisa berdoakan. Baik. Dan sholat gaib itu menggugurkan fardu kifayah.
Misalnya di sana ada orang meninggal dunia, ada kampung perempuan. Kampung perempuan. Oke, yang meninggal perempuan, nggak ada laki-lakinya. Jauh, nggak tahu gimana ceritanya. Misal saja, kampung perempuan semuanya. Ada orang meninggal dunia, mereka bisa mandikan mengkafannya. Tak tanya apa hari itu haid semuanya. Wah, kan kacau. Langsung telepon dengan yang di sini, langsung kita sholat gaib. Kita nggak bisa ke sana, maka sholat gaib menggugurkan. Baik. Begitu juga perempuan sholat jenazah kan ada kemarin, cuman nggak biasa di sini. Ini rata-rata perempuan ini kayaknya belum sholat jenazah. Sholat jenazah, biar mendapatkan keutamaan juga pahala. Baik, ini adalah masalah sholat jenazah dan kita sudah sampai sholat gaib. Kami baca nasnya. Sholat gaib adalah sholat yang dilaksanakan di saat jenazah tidak ada di hadapan orang yang melakukan sholat. Adapun hukumnya adalah diperkenankan menurut jumhur ulama selain mazhab Imam Abu Hanifah dan mendapat sebagian mazhab Imam Malik. Dan itu semua tentunya harus dengan terpenuhnya syarat-syarat yang lainnya seperti jenazah harus dimandikan dan lain-lain. Dan sholat gaib menggugurkan fardu kifayah. Adapun sholat kita pernah kawan sampaikan kemarin, sholat di atas kubur bukan sholat gaib. Sholat di atas kubur. Jadi jenazah itu disolati sekali ya sudah langsung dibawa ke kubur. Kalau ada orang telat ya nyusul datang ke kuburan nanti. Nabi melakukan sholat di atas kubur, sholat jenazah di atas kubur, dan jangan katakan bid'ah, Nabi melakukannya. Kalau kita tidak mengerti ya jangan, itu adalah sholat. Makanya kalau kita telat sudah dikubur, sholat di atas kubur. Ini sholat jenazah hadirah, bukan gaib, bukan sholat gaib. Di atas kubur. Ini Nabi pernah melakukan sholat seperti itu dan ini tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah kemudian kalau kita sholat di kubur, karena kubur itu ada galian-galian kuburan, karena mayat itu jenazah. Manusia itu, jasadnya manusia adalah badan, bangkai manusia kan bangkai macam-macam, bangkai binatang, bangkai ini. Kalau bangkai binatang adalah najis, kalau bangkai manusia adalah suci. Cuman darahnya kan najis, sehingga dalam diri manusia itu ada darahnya, sehingga darah itu akan membusuk, kemudian akan bercampur dengan debu, maka galian tanah dari kuburan yang sudah pernah digunakan untuk menanam mayat, menanam jenazah, mengubur jenazah, maka galiannya itu akan mengandung najis. Kecuali kuburan yang baru digali pertama kali. Nah, maka dari itu, kalau kita sholat di kubur, itu sendalnya diinjak, jangan dipakai. Sendal diinjak di atasnya seperti kita menginjak sejadah. Sebab kalau sendal itu mengikat sepatu kita pakai, khawatir nanti kalau ada najisnya, berarti kita melakukan sholat jenazah dengan membawa najis. Tapi kalau sandal itu diinjak, kita tidak membawa, sebab najisnya di bawah, di atasnya tidak. Dan kita pun juga tidak perlu gampang was-was, jangan-jangan ada najisnya, enggak ada. Itu hanya kita waspada saja. Namanya sandal kan bisa saja kena najis di mana-mana, karena sandal itu jalannya bebas. Sandal itu jalannya bebas, apa aja diinjak, kan begitu. Maka kalau kita melakukan sholat dengan mengenakan sandal, atau mohon maaf mungkin sholat di atas kendaraan, ya, sholat di atas kendaraan, sholat beneran bukan sholat jenazah, maka sepatunya hendaknya dilepas, khawatir sepatunya membawa sandalnya diinjak, jangan dipakai. Kalau dipakai, maka kalau ternyata sandalnya ada najisnya, maka kita telah melakukan sholat dengan membawa najis. Dan sholat membawa najis adalah tidak sah. Harus paham maksudnya. Kenapa kok ulama kok sandalnya bebas dan diinjak? Tujuannya agar tidak dihukumi sebagai orang yang membawa najis seperti itu. Baik, kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini. Amin. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-235. Bicara tentang tawadhu belum selesai. Tawadhu, kata Imam Ibn Athaillah, ini lebih tinggi lagi tingkatnya. Kalau kemarin bicara tentang tawadhu, kenapa begini kayaknya? Dilihat. Kalau kemarin adalah laisal mutawadhi alladhi tatawadha ra'a annahu fawqa ma shana'. Ada orang tawadhu tapi dia merasa lebih bagus dari yang lainnya. Nah, ini tawadhu palsu dia.
Kelihatannya wajahnya itu, kelihatannya kepalanya merunduk. Tapi merunduk ternyata diam-diam ngomong, di sini nggak ada orang yang tawaduk seperti saya. Nah, itu kan sombong dengan tawaduk. Tawaduk bisa jadi bahan untuk sombong. Gaya tawaduk. Gaya tawaduk untuk sombong. Nah, lalu bagaimana sih tawaduk yang sesungguhnya? Nah, kemarin itu kan disebutkan juga, agar kamu bisa tawaduk itu kau renungi. Agar kamu tidak meremehkan orang lain, pikirlah tentang kekuranganmu. Mungkin saat itu kamu melihat orang lain ada kekurangan, sehingga kadang di saat kita melihat kekurangan orang lain tuh spontan kita tuh merendahkan dia, dan spontan kita merendahkan dia itu sebabnya karena kita tidak tahu bahwasanya kita juga bisa saja lebih buruk dari dia. Maka mencermati diri sampai dia menyadari bahwasanya dia tidak lebih bagus dari orang muda untuk tobat dan tidak sombong, merenungi tentang kekurangan kita. Apa sih kekurangan kita? Dan di saat kita mengetahui kekurangan kita dengan penuh kesadaran, maka susah saat itu sombong. Nah, permasalahannya adalah ini gambarannya ditingkatkan lagi oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Setelah seseorang mencoba merenungi kekurangannya, nggak ketemu. Kenapa? Memang dia orangnya baik terus. Jaga lesan, insyaallah lesan saya tak jaga. Ini jaga semuanya. Lalu bagaimana meningkatkan ketawaduannya? Di saat betul-betul dia memang orang perilakunya baik, hampir tidak punya dosa. Mungkin sekali. Atau oleh Allah ditutup kekurangan dirinya, sehingga dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya, bukan karena dia tidak insaf, memang oleh Allah dilupakan. Kalaupun ingat dia bakal menyesal dia. Cuman tidak ingat. Berarti yang ditampakkan oleh Allah terhadap orang tersebut adalah amal kebaikannya sendiri. Lalu bagaimana untuk mengetahui kalau dirinya tawadhu? Atau bagaimana meningkatkan tawadhu kepada orang yang mohon maaf kerjaannya yang seandainya baik-baik terus. Orang yang kerjaannya baik-baik terus. Para kekasih Allah waliullah yang matanya terjaga, perilakunya terjaga, pokoknya deh dia deh. Keharaman dijauhi. Lalu bagaimana meningkatkan ketawaduannya? Ini jawabannya, hikmah selanjutnya. At-tawadhu al-haqiqiyyu. Tawadhu yang sesungguhnya adalah huwa makana nasyi'an, yaitu tawadhu yang tumbuh, yang hadir an syuhudi 'azamatihi, karena seorang hamba tersebut bisa menyaksikan keagungan Allah, bukan hebat ya kebaikan yang dilakukannya. Bisa menyaksikan keagungan Allah, wa tajalli sifatihi, dan tampaknya di mata dan hatinya tentang sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadhu di situ. Gambarannya begini. Orang melakukan ibadah dan secara perilaku dia bukan orang yang tampak tawadhu. Tidak pernah membusungkan dada dengan kebaikan yang ia lakukan. Tapi dia terus buat baik. Tapi diam-diam di balik kebaikan yang ia lakukan itu, di balik kebaikan yang ia lakukan ada tersirat kerinduan ingin dianggap bahwasanya dia itu memang di kampungnya orang baik, lintasan-lintasan halus. Bahkan mungkin dia berkata, saya akan pertahankan cara ini agar saya bisa menjadi contoh. Menjadi contoh itu kan sebetulnya kan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Bisa saja menjadi contoh yang ikhlas, menjadi contoh yang tidak ikhlas. Tapi dia meningkatkan kualitas ibadahnya, ternyata diam-diam dia menanti sesuatu yang bakal terlihat, kemudian menjadi dia layak untuk diangkat dan dimuliakan dan disanjung. Biarpun dia sebetulnya tidak senang dengan sanjungan, akan tapi ternyata diam-diam dia. Ya, termasuk kalau bahasa ilmu tasawuf adalah menanti-nanti keramat yang ditampakkan oleh Allah, biar bisa begini dan sebagainya. Karena itu semua akan menjadi sebab disanjung oleh manusia. Lah, ternyata kalau orang melakukan kebaikan ternyata tersirat di kalbunya itu adalah
kerinduan yang halus tadi, ingin disanjung orang, atau pengen jadi orang mulia deh, pokoknya harus menjadi baik. Kemudian merentek mana, mak? Keluarga baik-baik, sudah baik-baik, harus aku jaga, jangan sampai nanti di mata orang runtuh lah, mata orang runtuh lagi. Pokoknya harus aku jaga ini keluarga baik-baik, makanya dengan ibadah, bangun malam, tahajud, semuanya. Tapi ternyata di balik kebaikannya tersebut yang dilakukan itu ada sesuatu yang itu bukan Allah. Yaitu apa? Kebaikan di mata manusia yang halus sekali. Sehingga nasihatnya pun kadang begini bunyinya, nggak pantas keluarga kita tuh melakukan itu. Atau nggak pantas kita sebagai keluarga begini lalu tidak tahajudan. Nggak pantas, semuanya begitu. Nggak layak kita. Waduh, rupanya semua kebaikan bukan dihubungkan dengan Allah, akan dihubungkan dengan status di masyarakatnya. Dan itu halus sekali. Berarti yang tampak bukan keagungan Allah, tapi rindu dia untuk diagungkan oleh manusia, pun sangat halus sekali. Maka bagi orang yang amalnya tampak baik-baik terus, hampir tidak ada kekurangan, secara pribadi adalah baik, secara keluarga baik, secara suku baik, misalnya, bagaimana untuk mengetahui apakah seseorang itu adalah tawadhu atau tidak tawadhu? Maka inilah at-tawadhu al-hakiki. Tawadhu yang sesungguhnya adalah kalau seseorang tawadhu yang muncul dari kesadaran atau syuhud, menyaksikan dengan hati, dengan keyakinan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah orang di saat dia melakukan ibadah, sebanyak apapun ibadah yang ia lakukan, maka yang tampak adalah keagungan Allah. Sehingga muncullah dia syukur. Syukur ya Allah, sungguh aku tidak akan mampu sujud kecuali karena karuniamu ya Allah. Dia tidak akan, dia selalu bahasanya la haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menyadari betul makna kepada Allah lah menyembah, tapi nggak ada orang bisa mengabdikan dirinya kepada Allah sekecil apapun kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka yang ada dia tenggelam di dalam keagungan Allah, tenggelam dalam keagungan sifat Allah. Makanya martabat tertinggi seorang itu adalah di saat dia terus menjadikan dirinya tenggelam dalam keagungan sifat-sifat Allah, tentang keagungan Allah. Jadi yang tampak adalah kuasa Allah, kasih sayang Allah, dan dia masih bisa berjalan di atas rel syariah. Jadi dia mengerti bahasanya, aku bisa begini, Allah yang memberinya, aku bisa bukan baik Allah. Maka jika orang sudah bisa menyaksikan keagungan Allah dalam setiap langkah-langkahnya, hembusan nafasnya, maka dialah orang yang sudah maqam musyahadah, kenal Allah dengan sesungguhnya. Sehingga semakin beribadah, semakin dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maqam. Kemudian dia masih bisa menegakkan syariat. Inilah para kekasih Allah. Cuman ada orang yang tenggelam dalam keagungan sifat Allah, tapi dia lupa, atau dia terlena, bukan lupa, dia tidak bisa mengingat urusan syariat-syariat, tapi dia tidak ingin melanggarnya. Maka ada makom ini, makomnya orang yang disebut dengan istilah majdub. Orang majdub itu adalah orang dalam dunia perwalian, dalam tasawuf. Orang majdub itu adalah majdub, orang yang telah Allah berikan ke hatinya kecintaan kepada Allah, sehingga dia lupa urusan dunia. Sehingga kalau dikasih duit pun adalah ya tidak ngerti itu duit, langsung diberikan atau dibagi. Nah, cuma Allah jadikan dia tidak sadar tentang hukum-hukum syariah zahir. Maka orang semacam ini kita bisa berhusnudzon bahwa dia adalah kekasih Allah, tapi kita tidak boleh belajar kepada orang yang semacam itu. Karena apa? Dari zahirnya adalah tampak orang tenggelam. Yang aneh adalah orang ngaku majdub begitu, tapi sama duit seneng, sama perempuan lirak-lirik. Lah ini ngaco, majdub palsu ini. Dia memang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya, makomnya di dunia seperti makom orang gila, nggak ada hisab, karena dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Biarpun dia adalah punya makom tinggi, adalah makom ilah. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah orang yang tadi
bisa maqam musyahadah, tapi dia masih bisa menjalankan syariat-syariat, dia ngerti halal haram dan sebagainya, dia bisa mengajar dan dia bisa belajar. Itulah maqam wilayah tertinggi, adalah wilayahnya para ulama-ulama. Nah, makanya jangan berguru dengan orang majtub. Anehnya hari ini santri pergi ke tempatnya satu orang, wah dia adalah wali majtub, mau belajar. Belajar apa sama wali majtub? Husnuzan wali majtub, bukan untuk belajar. Belajar itu orang berilmu, bukan untuk belajar, bukan untuk iktida, bukan untuk ditiru. Dan memang kita menemukan ada orang gak senang dunia, dia ingat Allah saja. Kalau sudah apa-apa nggak ingat, sama ini nggak ingat, tapi kalau untuk sholat ingat dia. Yang diingat hanya nama Allah, zikir sama waktu sholat. Selebihnya lupa semuanya. Fulus, dunia semuanya nggak. Nah itu majtub. Sholat toh. Selebihnya sudah. Ada orang semacam itu. Bahkan mungkin sholat pun nggak ingat dia. Tapi makomnya makom orang gila, nggak bisa dihisab dia. Baik, kita kembali bahwasanya di sini orang tawadhu yang sesungguhnya itu. Nah, makanya kita bicara tentang mengabdi kepada Allah yang sesungguhnya adalah kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba. Semakin kuat kesadaran dirinya seorang hamba, maka secara otomatis akan semakin hebat pengabdiannya kepada Allah. Atau kebalikannya, semakin sadar akan keagungan Allah dan sifat-sifat Allah, maka semakin dia sadar kalau dirinya adalah hamba Allah. Secara otomatis itu. Kalau sudah di dalam hatinya dikuasai oleh pengagungan kepada Allah, maka dia akan menjadi kecil. Dia akan menjadi kecil, dia akan menjadi lemah. Dan orang semacam ini, apakah kebayang kalau dia akan sombong dengan sesamanya? Ini bab tawadhu tadi. Karena dia sudah dikuasai oleh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak melihat dirinya itu adalah bernilai. Dia menganggap rendah. Semuanya adalah Allah yang kasih. Aku ibadah karena Allah. Nggak mungkin dia merendahkan yang lainnya. Bahkan dia mengatakan, di saat aku bisa meninggalkan kemaksiatan karena pertolongan Allah, bukan karena usahaku dan cerepayaku, Allah nolong aku sehingga aku tidak bermaksiat. Nggak mungkin dia merendahkan orang bermaksiat. Nggak mungkin dia sombong. Bahkan di saat dia mendapatkan kekayaan, ini murni dari Allah. Jika aku bisa mencari uang karena kecerdasanku, kecerdasan Allah kasih kepadaku. Jika aku bisa mencari mitra-mitra kerja yang bagus, yang banyak, itu juga Allah yang kasih. Maka dia nggak akan bisa sombong. Nggak akan berkata, oh aku bisa melakukannya. Tidak. Maka dikatakan oleh Ibn Atha'illah, ini makom tinggi sekali. Makom ini, masalah tawadhu ini. Kita tingkatkan tentang bertawadhu. Sehingga tawadhu hakiki, di saat seseorang sudah bisa menyadari atau musyahadah, menyadari bahwasanya Allah Maha Agung dan semakin kuat kesadaran akan keagungan Allah, maka pasti dia akan merasakan semakin kuat kesadaran dirinya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Sehingga beribadah kepada Allah itu adalah kita menampakkan kehambaan kita. Menyadarkan kepada diri kita kalau kita adalah hamba. Sehingga sholat kita menyadari kita hamba Allah. Dan gelar yang paling harus kita sadari ini, sehingga baginda Nabi pun di saat diangkat oleh Allah dalam kemuliaan Isra Mi'raj, maka pun di saat itu gelarnya juga subhanalladzi asra bi 'abdi hamba. Sehingga ibadah itu adalah menghambakan diri. Dari kata abad, ibadah menghambakan diri, menyadari diri kita seorang hamba. Nah, ini kan tawadhu yang sesungguhnya. Nggak bisa mentang-mentang. Nggak bisa adigung, nggak bisa. Karena dia memang dia hamba, aku seorang hamba. Sehingga biarpun tidak ada hubungannya, jadi kesombongan tidak ada hubungannya dengan istana yang ia miliki. Tidak ada hubungannya dengan baju mewah yang ia pakai, mobil mewah, tidak ada hubungannya dengan itu. Sehingga ada orang bertanya kepada Nabi mengatakan tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana, orang tidak masuk surga orang kalau dia mati kesombongan. Lalu ada ya rajul, seorang laki-laki yuhibbu, senang menggunakan baju yang bagus. Bagaimana? Orang senang pakai baju bagus, bukan saja baju, mungkin rumahnya tampak bagus, mungkin mobilnya tampak bagus,
Bagaimana kalau ada orang pengen seperti itu? Ini tanyakan langsung di hadapan Nabi. Innallah taib. Allah tuh maha bagus, senang yang bagus-bagus. Allah maha bagus, senang yang bagus-bagus. Hal yang bagus bukan dibenci oleh Allah, tapi yang dibenci Allah kesombongan yang dicabarkan Nabi. Al-kibru kata Nabi bukan masalah orang pakai baju bagus, bukan orang tidur di atas, bukan orang hidup di istana, bukan orang hidup di satu rumah megah, bukan orang hidup atau mengendarakan mobil mewah, bukan kesombongan itu. Al-kibru adalah sombong, adalah batarul haqqi. Kalau orang menolak kebenaran, diingatkan nggak terima, berhujah, sombong.